de Irak, ensuciar la imagen de la federación, ensuciar mi imagen, la de los jugadores. Creo que no corresponde. Yo creo que el pueblo iraquí es mucho más inteligente que eso. Sejarah tercipta. PSSI dan Sintayong langsung sujud syukur. Laga Indonesia versus Irak dapat rezeki nomplok, begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Sejarah tercipta. PSSI dan Sintayong langsung sujud syukur. Laga Indonesia versus Irak dapat rezeki nomplok. Auto langsung lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sungguh di luar dugaan. Pelatih Irak Jesus Casas sangat berani lakukan hal ini jelang laga penentuan antara Timnas Indonesia versus Irak. Timnas Indonesia langsung ketiban rezeki nomplok. Begini pengakuannya. Pelatih Irak ingin mencoba banyak pemain lawan Indonesia. Layaknya sedang latihan. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pelatih Irak, Jesus Casas, berencana untuk menggunakan pertandingan melawan Timnas Indonesia sebagai kesempatan untuk menguji pemain yang belum banyak bermain di tim nasional. Irak akan menghadapi dua pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Pertama, Irak akan bertemu dengan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada tanggal 6 Juni. Kemudian, mereka akan menjamu Vietnam di Stadion Internasional Basra pada tanggal 11 Juni. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah Timnas Indonesia akan meraih kemenangan melawan Irak? Mengingat pelatih Irak sudah mengkonfirmasi hanya akan menurunkan pemain lapis kedua. Sebab Irak sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya. Atau justru Timnas Indonesia akan dijadikan bulan-bulanan Irak di Stadion GBK, mengingat masih banyak pemain kita yang bermain egois dan ingin mencetak gol untuk diri sendiri. Ayo teman-teman, keluarkan pendapat kalian. Di sisi lain jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Meskipun sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga, Irak ingin memanfaatkan kedua pertandingan terakhir ini untuk memberi kesempatan kepada pemain yang jarang bermain. Menurut sumber yang dilaporkan oleh media Irak Win-Win, Casas ingin tidak hanya meraih kemenangan, tetapi juga memberi kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dia juga sedang mencari pemain tambahan dari dalam dan luar negeri, terutama di posisi gelandang dan bek. Casas sedang memantau penampilan pemain klub Swedia, Orbero Lukas Schilmon, dengan harapan bisa memasukkannya ke dalam skuadnya untuk kualifikasi putaran kedua. Dia berharap Federasi Sepak Bola Irak dapat mempercepat proses administrasi sehingga Schilmon bisa segera bergabung dengan tim. Selain itu, Casas juga akan membahas kemungkinan memanggilnya ke Timnas Irak U23 untuk Olimpiade Paris dengan federasi. Dengarkan pernyataan lantang Sintayong teman-teman. Indonesia tak akan berhenti, selanjutnya saya akan bawa Indonesia ke Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyatakan tekadnya untuk terus berjuang demi tim Merah Putih. Meskipun kecewa dengan kegagalan melaju ke Olimpiade Paris 2024, ST bertekad keras membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami semua merasa kecewa dengan hasil akhir di Olimpiade. Saya, bersama masyarakat Indonesia, pendukung Timnas, para pemain, serta PSSI dan Pak Erick Thohir, tentu merasakan kekecewaan yang mendalam, ujar Sintayong dalam pernyataan yang diambil dari akun Instagram Timnas Indonesia pada hari Senin 13 Mei. Timnas Indonesia gagal melaju ke Olimpiade 2024 setelah menelan kekalahan 0-1 dari Gini dalam pertandingan playoff Olimpiade di Paris pada tanggal 9 Mei lalu. Gini berhasil mencetak gol kemenangan melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Ilais Moriba pada menit ke-29. Namun, kami tidak akan menyerah begitu saja. Masih ada kesempatan besar untuk berlaga di Piala Dunia.
Saya akan mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya, demi memastikan bahwa kita dapat lolos ke babak ketiga, tambah ST. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan terakhir di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, Indonesia akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada tanggal 6 Juni mendatang. Kemudian, tim akan bertanding melawan Filipina di Stadion GBK pada tanggal 11 Juni. Jika mampu meraih kemenangan dalam kedua pertandingan tersebut, Indonesia berpotensi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua di grup F dengan mengumpulkan 7 poin dari 4 pertandingan yang telah dilakoni. Posisi puncak grup F ditempati oleh Irak yang berhasil mengemas 12 poin dari 4 pertandingan. Di posisi ketiga, terdapat Vietnam dengan 3 poin, sedangkan Filipina berada di posisi keempat dengan mengumpulkan 1 poin. Kabar terbaru teman-teman. Tom Haye dikabarkan gabung Como usai pisah dari Heerenveen. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye kabarnya akan bergabung dengan klub Italia Como setelah secara resmi berpisah dari SC Heerenveen. Bersama dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya, Nathan Choeaon, keduanya secara resmi meninggalkan klub Belanda SC Heerenveen pada Minggu. Pertandingan melawan Vitesse menjadi momen perpisahan bagi keduanya di Stadion AB Lenstra dalam Liga Belanda. Nathan, yang berstatus sebagai pemain pinjaman, telah dikembalikan ke klubnya, Swansea City, karena masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026. Sementara itu, nasib Tom Haye masih belum jelas, setelah kontraknya di Heerenveen berakhir. Menurut laporan dari media Belanda, Omroep Friesland, Tom Haye memiliki kemungkinan besar untuk bergabung dengan klub Italia Como setelah upaya yang gagal pada musim sebelumnya. Como merupakan klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia dan baru saja berhasil promosi dari Seri B ke Seri A. Kemungkinan besar dia akan pindah ke Italia musim ini, karena Como pasti tertarik padanya, tulis Omroep. Namun demikian, pada musim sebelumnya, klub Italia tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Heerenveen sehingga transfer tidak terwujud. Peluang Tom Haye untuk bergabung dengan Como juga cukup terbuka karena pemain yang dijuluki ke profesor tersebut memiliki keinginan untuk berkarier di luar Belanda. Saya memiliki ambisi untuk bermain di luar negeri, ucap Haye. Dengarkan ini baik-baik teman-teman. Indonesia versus Irak. ST harap fans Indonesia datang lebih banyak ke GBK. Tim nasional sepak bola Indonesia akan menghadapi tim nasional Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada tanggal 6 Juni mendatang. Pelatih Sintayong mengajak para supporter Indonesia untuk berbondong-bondong hadir di GBK. Dengan ini, kami mengajukan permintaan dukungan lebih lanjut kepada para supporter. Kami berharap mendapat dukungan yang lebih besar lagi untuk sepak bola Indonesia, ujar ST seperti yang dilansir dari akun Instagram Timnas Indonesia pada hari Senin, tanggal 13 Mei. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang diberikan, para pemain akan semakin memberikan yang terbaik di lapangan, tambah ST. Sintayong juga mengakui bahwa dukungan dari para supporter Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Tim Indonesia berhasil melampaui target dengan lolos ke babak semifinal dan akhirnya finish di peringkat keempat. Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, ST kembali meminta agar supporter Indonesia dapat mendukung lebih banyak lagi di GBK. Pada kesempatan sebelumnya, di Piala Asia U23, semua pencapaian yang kami raih tidak terlepas dari peran para pendukung, ungkap ST. Oleh karena itu, saya berharap mendapat dukungan yang lebih besar lagi. Jangan pernah lelah untuk mendukung kami. Mari dukung tim nasional. Terima kasih, lanjut ST. Setelah melawan Irak pada tanggal 6 Juni mendatang, Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion GBK pada tanggal 11 Juni. Jika mampu meraih kemenangan dalam kedua pertandingan tersebut, Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan meraih 7 poin dari 4 pertandingan yang telah dijalani. Sementara itu, posisi puncak grup F ditempati oleh Irak dengan mengumpulkan 12 poin dari 4 pertandingan.
Vietnam menduduki peringkat ketiga dengan 3 poin. Diikuti oleh Filipina di posisi keempat dengan 1 poin. Irak panggil 5 wajah baru jelang lawan timnas Indonesia. Irak telah memanggil 5 wajah baru untuk melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta pada 6 Juni 2024. Duel antara Indonesia dan Irak dalam laga kelima grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 Juni mendatang. Media Irak Al-Ma'alomah melaporkan bahwa pelatih Jesus Casas telah memanggil 5 pemain baru untuk bergabung dalam skuad melawan tim Garuda. Pelatih timnas Irak asal Spanyol, Jesus Casas, memutuskan untuk memanggil 5 pemain baru ke dalam skuad untuk menghadapi putaran kedua kualifikasi melawan Indonesia dan Vietnam, ungkap sumber dari Federasi Sepak Bola Irak. Pertandingan ini akan menjadi laga terakhir di fase grup dan memberikan kesempatan bagi beberapa pemain untuk tampil, tambah sumber tersebut. 5 pemain yang dipanggil tersebut adalah Ali Kazem, Montazir Muhammad, Karar Muhammad, Ahmed S1MCHE Pronunciation Kenzie, dan Hussein Jabbar. Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena tidak lagi dapat dikejar oleh 2 tim pesaing lainnya di grup A. Tim yang dilatih oleh Casas saat ini memimpin klasemen grup A dengan meraih 12 poin setelah memenangkan 4 pertandingan secara beruntun. Sementara itu, posisi kedua dihuni oleh Indonesia dengan 7 poin. Sementara Vietnam dan Filipina masing-masing menempati peringkat ketiga dan keempat. Vietnam mengumpulkan 4 poin, sedangkan Filipina baru mengumpulkan 1 poin. Dengan 2 pertandingan tersisa, Vietnam dan Filipina masih memiliki peluang untuk merebut posisi runner-up grup A. Namun, peluang Vietnam dan Filipina akan pupus secara otomatis jika Indonesia berhasil meraih 3 poin tambahan. Duel antara Indonesia dan Irak akan menjadi pertemuan kedua antara kedua tim. Skuad yang dilatih oleh Shin Tae-yong berambisi untuk membalas kekalahan setelah sebelumnya kalah 1-5 di Stadion Basra pada 16 November 2023. Jangan remehkan Filipina teman-teman. Simak baik-baik fakta ini. Lawan Indonesia, pelatih Filipina belusukan temui 8 pemain keturunan. Pelatih tim nasional Filipina, Tom Saintfiet, melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka mencari pemain keturunan menjelang pertandingan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan media Filipina, Spin, pelatih asal Belgia tersebut secara langsung memantau pemain keturunan Filipina yang bermain di Jerman dan bahkan di Amerika Serikat. Tom Saintfiet, pelatih tim sepak bola putra Filipina, menyatakan kemungkinan besar para pemain keturunan Filipina akan bergabung dalam 2 pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, yang juga merupakan kualifikasi Piala Asia 2027, tulis Spin. Beberapa nama yang disebutkan antara lain adalah Rafael Obermeier, Anthony Markanich, Joseph Bachat, Zico Bailey, Dylan De Muyne, Johannes Selven, Born Martin Christensen, dan Adrian Ugelvik. Kemungkinan ini mencapai 90%. Paspor para pemain sudah disiapkan untuk pertandingan Juni mendatang, ujar Saintfiet. Rafael Obermeier saat ini bermain untuk SC Paderborn, tim divisi kedua Bundesliga Jerman. Pemain berusia 28 tahun itu menjadi andalan timnya di posisi sayap kanan. Obermeier, yang memiliki garis keturunan dari ibunya, sebenarnya telah dipanggil untuk bergabung dengan timnas Filipina pada tahun 2021, namun ia gagal membela tim tersebut. Sementara itu, 2 pemain keturunan yang bermain di Amerika Serikat adalah Zico Bailey dan Anthony Markanich. Bailey bermain untuk New Mexico United sementara Markanich membela ST Louis City. Terdapat kecenderungan di timnas Filipina untuk mencari pemain keturunan yang masih muda. Contohnya adalah Adrian Ugelvik dan Born Martin Christensen yang bermain di Norwegia, masing-masing berusia 22 tahun dan 21 tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk Dylan De Muyne. Pemain Zulte Waregem berusia 20 tahun itu biasa bermain sebagai winger. Timnas Filipina akan melakoni 2 pertandingan tandang dalam sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada tanggal 6 Juni, skuad The Azkals akan menghadapi Vietnam dan kemudian melawan timnas Indonesia pada tanggal 11 Juni. Dengarkan pernyataan Erick Thohir teman-teman. Timnas Indonesia jangan jumawa. Filipina rekrut pemain abroad. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak boleh meremehkan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia akan bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina pada bulan Juni 2024 mendatang. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di Stadion GBK pada tanggal 6 Juni mendatang. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga di Stadion GBK, pada tanggal 11 Juni mendatang. Erick Thohir secara khusus memperingatkan agar para pemain Timnas Indonesia tidak meremehkan Filipina. Hal ini disebabkan Filipina baru saja merekrut pelatih dari Belgia dan juga menghadirkan pemain dari luar negeri. Erick menekankan, jangan meremehkan Filipina. Mereka telah merekrut pelatih dari Belgia, Tom Saintfiet, dan juga mendatangkan pemain dari luar negeri. Kita tidak boleh merasa terlalu percaya diri, ucap Erick. Lebih lanjut, Erick menambahkan, kita harus menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Irak dan Filipina agar bisa lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dari 18 negara, akan dibagi menjadi 3 grup. Tim peringkat 1 dan 2 akan langsung lolos ke Piala Dunia, sementara tim peringkat 3 dan 4 akan memperebutkan slot tersebut. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan meraih 7 poin dari 4 pertandingan yang telah dilakoninya. Menurut Erick, target Timnas Indonesia adalah sebisa mungkin dapat tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Ketika berbicara tentang mimpi, kita harus bermimpi setinggi mungkin, yang terpenting adalah kerja keras. Siapa yang pernah membayangkan bahwa Timnas U23 kita bisa menjadi salah satu yang terbaik di Asia? Ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan, tambah Erick. PSSI berencana gelar Liga Putri Indonesia pada 2026. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, berencana menggelar Liga Sepak Bola Putri Indonesia pada tahun 2026 mendatang. Namun, sebelum Liga Sepak Bola Putri Indonesia terwujud, dia ingin memperkuat akar rumput dengan membangun Timnas Putri Indonesia U17 serta kompetisi sepak bola putri untuk usia 10 hingga 12 tahun yang saat ini baru berfokus di Pulau Jawa. Erick menyatakan, Liga Putri akan hadir pada 2026. Kami harus fokus pada pembangunan grassroots dan tim nasional. Bagaimana mungkin Liga sudah berjalan tanpa ada yang bermain? Ujar Erick di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, pada hari Minggu 17 Mei. Erick juga mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Bali adalah untuk mendukung Timnas Putri Indonesia U17 yang akan melawan Korea Utara dalam pertandingan terakhir di Grup A Piala Asia U17 Putri 2024, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Namun, dalam pertandingan tersebut, Indonesia kalah 0-9 dari Korea Utara. Dukungan untuk Timnas Putri Indonesia U17 dalam Piala Asia Wanita U17 2024 dianggap sangat penting oleh Erick. Erick juga menyoroti pendekatan pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, yang membangun tim dari bawah. Jika Shin Tae-yong membangun Timnas Indonesia, Putra, dari dasar, maka pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, membangun dari level yang lebih rendah lagi, kata Erick. Menurutnya, pembangunan Timnas Putri Indonesia membutuhkan waktu, meskipun sudah ada beberapa pemain Putri Indonesia yang bermain di luar negeri. Kita butuh waktu, tapi bukan berarti kita tidak punya harapan. Sudah ada beberapa contoh pemain putri kita yang bermain di luar negeri. Namun, sepak bola putri sering diabaikan dan belum pernah dibangun seperti saat ini, ujar Erick. Erick menambahkan bahwa Coach Mochi pernah membawa timnas Jepang ke Piala Dunia dan meraih juara di Olimpiade. Kami akan membangun 2 strata, yaitu U17 dan senior di atasnya, katanya. Dengan demikian, pemain di bawah U17 yang memiliki potensi juga akan memiliki jalur menuju tim senior. Di level senior, kita memiliki pemain seperti Zahra Musdalifah yang bermain untuk Cerezo Osaka, Jepang, atau beberapa negara lain yang akan kita rekrut. Kami akan menjalankan rencana ini. Jika ditanya kapan akan melihat hasilnya, butuh waktu 3 hingga 5 tahun.
Sekarang, dengan adanya konsistensi tim nasional, grassroots untuk usia 10 hingga 12 tahun sudah berjalan di Jawa, jelas Erik.